Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan yang merata. Rasa aman, adil, dan kepastian berusaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan yang merata diwujudkan melalui pemberian pelayanan kepada publik secara cepat, tepat, dan akurat. Kompleksitas persoalan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan perjalanan membangun layanan publiknya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Adanya persoalan penjara atau lapas, persoalan urusan imigrasi, administrasi hukum umum, hak asasi manusia, perancangan undang-undang, dan kekayaan intelektual yang masing-masing tugas, fungsi, dan kewenangannya berbeda-beda. Kondisi layanan yang masih carut-marut dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana salah satu programnya adalah program Gerakan Indonesia Melayani, yang salah satunya berfokus pada penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif atau e-government, dan peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif menjadi pintu pembuka bagi revolusi layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tiga tahun membangun dan memperbaiki layanan publik tidaklah cukup. Tuntutan publik terhadap inovasi dan perbaikan akan terus ada. Perenungan demi perenungan membuka mata dan pikiran seorang Yasona Halauli untuk melakukan revolusi layanan publik berbasis digital. Yasona Lawli ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat. Sekaligus ingin agar seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi. Karena kalau tidak mampu beradaptasi dan belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong. Revolusi digital akan mendukung birokrasi digital karena pelayanan menjadi jauh lebih efektif, efisien, cepat, dan juga akurat. Publik dapat mengakses informasi dari birokrasi sewaktu-waktu 24 jam tanpa menunggu jam buka pelayanan kantor. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sejak tahun 2014 melakukan transformasi digital yang melangkah maju dari birokrasi analog yang konvensional ke arah birokrasi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal tersebut dilakukan karena kami sadar bahwa perkembangan dunia digital bergerak eksponen, di mana kecepatan, kecermatan, dan keakuratan menjadi sebuah keharusan pada era digital. Birokrasi digital tidak hanya sekedar menyederhanakan dan memudahkan, tetapi juga menuntut kita semua sebagai insan pengayoman untuk bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan tentunya lebih cermat. Kita sudah melewati masa transformasi digital. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM sudah harus melangkah ke arah yang lebih maju dalam seluruh aspek tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Kami persembahkan komitmen kami untuk Indonesia. Sebagai bentuk kinerja kami pasti hasil kolaborasi dan sinergi tanpa henti. Inilah wujud kesetiaan kami kepada negeri. Janji kinerja pasti kami. Seperti merpati yang dijadikan logo Hari Dharma Karyadika tahun ini. Karena merpati tak pernah ingkar janji.
Pesan Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan bahwa kedepannya bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Sudah bukan zamannya lagi birokrasi dijalankan secara konvensional. Kecepatan, kecermatan, dan keakuratan menjadi satu unggulan yang dikedepankan pada era reformasi digital. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terinspirasi untuk memberikan layanan publik berbasis reformasi digital. Revolusi digital menjadi acuan bagi tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pelayanan publik berbasis digital menjadikan semua kebutuhan layanan bagaikan selesai dalam hitungan jam, menit, bahkan juga detik. Birokrasi digital tidak hanya sekedar menyederhanakan dan memudahkan, namun pada akhirnya menuntut kita semua sebagai aparatur sipil negara untuk bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih cermat. Revolusi digitalisasi jawaban atas kinerja kami pasti, hasil kolaborasi dan sinergi tanpa henti. Kemenkumham pasti siap melayani.